Yang mau gue ceritain sekarang adalah cerita yang udah tersebar luas banget buat kalangan anak-anak UI. Oke. Yang si Abi juga pasti udah tahu. Ada sosok kuntilanak di perpustakaan UI. Oke. Lu udah pernah denger belum, Chef? Belum sih. Jadi cerita ini nih bisa dibilang cerita yang wajib banget diceritain seniornya buat junior-juniornya. Dan ini gue dapet cerita ini pas gue maba. Kejadian ini gue nggak tahu waktunya kapan, karena kan ini udah urban legend juga kan. Ada mahasiswa UI cewek yang mau ngerjain tugasnya di perpus. Dan biasanya itu perpus itu udah selesai jam aktivitasnya di atas jam 5. Oke. Jadi kalau misalnya udah di atas jam 5, ada tuh kayak dalam tanda kutip sirine yang nunjukin kalau misalnya mahasiswa atau orang-orang yang ada di perpus itu harus pulang. Nah, si mahasiswa UI ini kerjain tugasnya kira-kira jam 4:30-an. Pokoknya udah sore lah. Nah, dia masuklah di perpus UI. Si mahasiswa ini nih harus ngerjain tugasnya yang buku-bukunya itu ada di lantai paling atas. Itu lantai berapa? Lantai 5 kalau gak salah gue. Oke. 5 atau 4 gitu. Si lantai 4 ini aja pun siang juga sepi gitu loh. Nah, gimana sore yang pas si mahasiswa ini buat ngerjain tugasnya. Dia naik gak sendiri. Dia naik berdua sama temennya. Dua-dua cewek. Dia masuklah ke satu ruangan yang mana isinya tuh kayak banyak rak buku gitu. Nah, di dalam ruangan ini karena udah mepet juga udah sore, jadi cuman mereka bertiga sama penjaga perpusnya. Jarak mereka bertiga sama penjaga perpusnya tuh jauh banget. Karena buku yang mereka mau ambil buat ngerjain tugasnya tuh rada di ujung banget gitu loh. Dari pintu pertama mereka masuk. Dikira mereka bertiga. Di dalam perpus itu cuma mereka berempat doang kan sama penjaga perpusnya. Ternyata enggak. Salah satu mahasiswi ini ngelihat kalau misalnya ternyata di dalam perpus itu pun juga ada perempuan lain. Ada satu perempuan yang lagi ada di perpus itu. Tapi anehnya adalah salah satu mahasiswi ini berpencar kan sama dua temennya. Tapi anehnya si perempuan ini tuh selalu ngikutin salah satu dari mahasiswa ini. Setiap si mahasiswi ini jalan ke rak sebelah, si perempuannya tuh ngikutin. Si perempuan ini ngikutin, ngeliatin si mahasiswi ini sambil senyum. Si mahasiswi ini mungkin gak mikir gimana-gimana ya, karena dia pikir perempuan ini mahasiswi juga. Udah nih, setelah si mahasiswi ini udah dapat buku yang dia cari, dia duduk di salah satu spot di perpus UI yang mejanya tuh panjang banget. Nih lu bayangin ya. Jadi bentuk mejanya ini panjang banget kayak di meja makan rumah-rumah orang kaya gitu loh, yang panjang gitu. Jadi kan kanan kirinya banyak kursi kan. Nah, di ujung-ujung dua ini ada satu kursi sendiri gitu kosong kan. Oke. Nah, si mahasiswi ini duduk di kursi yang kosong itu yang satu. Di salah satu ujungnya itu. Iya. Oke. Pas si mahasiswi ini lagi baca-baca buku yang dia ambil, dia ngeliat lah perempuan yang dari tadi ngikutin ini nih duduk juga pas banget di ujungnya dia juga. Jadi berhadap-hadapan gitu loh. Oh, berhadapan jauh gitu ya? Iya, berhadap-hadapan jauh. Pertama si mahasiswi ini ya gak ngerasa gimana-gimana. Tapi lama-kelamaan dia tuh ngerasa diperhatiin banget sama si perempuan ini. Pas dia ngeliat perempuan ini, dan ternyata bener, perempuan itu ngeliatin dia terus. Dan tiba-tiba sesekali senyum. Oke. Dia tuh ngerasa risih gitu loh sama si perempuan ini. Karena coba dulu bayangin, lo ada di posisi lo lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada satu orang duduk juga di depan lo.
Dia ngeliatin lo meluntuk waktu yang lama sambil senyum. Gue risih sih. Dan rasanya aneh banget kan, Chef? Iya. Karena orang yang ngeliatin lo ini pun juga lo gak kenal gitu loh. Nah, setelah si mahasiswi ini tetap melanjutin bacanya, dia ngelirik lagi lah ke arah perempuan ini. Dan si perempuan ini gak cuma senyum doang ternyata. Kali ini si perempuannya naruh kedua tangannya di atas meja. Oke. Dan kepalanya tuh nopang gitu loh di tangannya. Oh, Kebayang iya. nggak? Kebayang. Jadi kayak sikunya tuh naruh di meja gitu. Iya. Nah kan, dan dagunya tuh ditaruh gitu di tangannya. Nah, sambil posisi perempuan ini kayak gitu, si perempuan ini tuh makin senyumin ke arah si mahasiswi ini. Oke. Si mahasiswi ini tuh udah mulai ngerasa takut. Karena ini udah kayak ngerasa ada yang gak beres dari si sosok perempuan ini gitu loh. Karena si mahasiswi ini tegang, pas dia sambil nulis di bukunya itu, bolpennya jatuh ke bawah meja. Abis itu dia nundukin badannya ke kolong meja buat ngambil bolpen itu. Pas dia bangun, lo berdua inget kan posisi si perempuan ini kayak gimana tadi? Iya. Dengan posisi yang sama, si perempuan ini masih menopang dagunya pakai tangan gitu, dan sikunya ada di meja. Dari jarak meja yang sepanjang tadi gue bilang, tiba-tiba si sosok perempuan ini ngerangkak di atas meja, tapi bukan pakai kakinya, tapi pakai siku yang ada di meja tadi. Sambil nopang dagu gitu, dia jalan tuh pakai sikunya, lari Ke arah si mahasiswi itu. ke arah si mahasiswi ini. Tapi make sense sih kenapa dibilang urban legend dan cerita terkenal, karena buat gue aja yang baru pertama kali dengar aja ya langsung kebayang seremnya gimana gitu. Gue aja kan di sini posisinya cuma ngedengerin doang ya. Iya. Dan ini perpus UI cuy. Perpus UI yang ya orang umum juga bisa masuk. Dan orang tahu perpus UI seterkenal itu gitu loh. Iya. Iya. Tapi ini kan baru cerita dari 2 kampus ya. UI sama Unpar. Iya. Jujur gue penasaran sih. Dari banyaknya kampus di Indonesia, pasti punya cerita horornya masing-masing. Ada yang bisa ngasih tahu?